Ada cerita yang terkenal sekali di antara karomahnya Sunan Bonang itu bisa mengubah aliran sungai. Jadi beliau bisa ngatur aliran sungai ini mengalir kemana. Kalau ada orang dirayu, dituntun untuk masuk Islam, kemudian kekurangan air, bisa dialirkan, aliran sungai Brantas bisa mengalir ke tempat mereka, dan seterusnya. Itu salah satu contoh karomahnya beliau. Bahkan di Kediri saat itu berkembang, kalau hari ini mungkin namanya aliran sesat. Jadi salah satu ajaran ilmu hitam dalam tanda petik yang dikenal dengan nama Pancamakara Puja. Ini dari aliran namanya Bhairawa Tantra. Aliran ini populer saat itu, dan Sunan Bonang harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari aliran ini. Nanti ada yang namanya Butolo Coyo, ada yang namanya Nyai Pluncing, itu kalau silahkan dibaca di Babat Doho. Dari sini nanti muncul ritual yang hari ini dikenal namanya kenduren, kenduri atau selamatan. Jadi ritualnya Bhairawa Tantra yang namanya Pancamakara Puja ini jadi dilakukan biasanya malam-malam, ngumpul bareng-bareng melingkar, kemudian melakukan ritual yang dikenal dengan nama Molimo. Molimo itu yaitu Mamso, Matsyo, Modo, Maituno, dan Mudra. Mamso itu daging, Matsyo itu ikan, Modo itu mabuk, Maituno itu bersetubuh, bersenggama, Mudra itu meditasi. Jadi aliran ini punya pandangan nafsu itu harus dituntaskan, dipenuhi sampai beres, baru orang bisa masuk ke ranah spiritual. Cuma asumsi ini dijalankan dengan vulgar. Jadi dalam ritual itu, kemudian bersama-sama makan daging, bersama-sama makan ikan. Oh, ini kan nafsu makannya dipenuhi, pokoknya sampai kenyang sekenyang-kenyangnya. Kemudian mabuk, minum-minum sampai mabuk. Bahkan kemudian saat mabuk melakukan persetubuhan massal, persenggamaan massal, maituno tadi. Jadi ini pokoknya menghabiskan hasrat, menuntaskan nafsu dengan cara mereka yang dikenal molimo itu. Asumsinya kalau sudah begini nafsu akan selesai, lemah, tidak mengganggu lagi. Baru setelah itu mudra, meditasi. Nah, Sunan Bonang berhadapan dengan aliran yang semacam ini. Oleh Sunan Bonang, tradisi ini kemudian disaingi. Sunan Bonang bikin halakoh juga dengan pengikut beliau, masyarakat desa, yang ngumpul-ngumpul juga. Di situ ada makanan juga, mungkin ayam, mungkin nasi tumpeng dan macam-macam disiapkan di situ. Kemudian berdoa bersama, kemudian makan-makan bersama. Nanti ini dikenal belakangan dengan nama kenduren. Katanya kata kenduren itu dari bahasa Persia, kanduri. Kanduri yang artinya makan-makan. Ini sehingga sedikit-sedikit tradisi ini menggeser tradisi yang dianggap sesat itu. Bahkan nanti molimo dari Bhairawa Tantra yang isinya daging, ikan, dan macam-macam tadi diganti molimo yang kita kenal sekarang. Larangan untuk maling, madat. Madat itu menghisap candu, minum, mabuk-mabukan, main atau judi, dan madon. Jadi maling, madat, minum, main, madon. Nah, ini molimo zaman itu. Hasil kreasi Sunan Bonang untuk mengubah tradisi masyarakat yang seperti tadi.
Oke. Terus nanti setelah beberapa lama di Kediri, kemudian Sunan Bonang dipanggil oleh Raden Patah untuk menjadi imam besar Masjid Agung Demak. Bareng-bareng dengan para wali yang lain, termasuk Kanjeng Sunan Kalijogo dan kawan-kawan. Nah, beberapa lama nanti beliau jadi imam Masjid Agung, sampai kemudian beberapa tahun Sunan Bonang memutuskan untuk mundur dari ketakmiran Masjid Agung. Baru beliau pindah ke Lasem, tinggal di Desa Bonang, mendirikan pesantren di sana. Disitulah nanti awal mula beliau digelari, dipanggil sebagai Sunan Bonang. Baik, ya keahlian beliau macam-macam, cuma yang paling menonjol memang yang berbau tasawuf. Beliau yo fikih, yo tafsir, bahkan seni, bahkan kanuragan kesaktian, khususnya tasawuf. Kalau cerita-cerita tentang karomah beliau banyak, di banyak sumber teman-teman silahkan dicari. Tapi insya Allah keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap kemuliaan ajaran yang dibawa oleh Sunan Bonang tidak harus kita banyak cerita tentang karomahnya.